Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Abdul Rahman. Apabila pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuatan website di Odoo 16, maka pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan belajar gimana sih caranya mengaktifkan e-commerce atau mengkonfigurasi e-commerce-nya. Nah, sebelum kita melakukan hands-on di Odoo, di sini saya sudah punya skenario-nya mirip sama kayak video sebelumnya. Jadi kita punya perusahaan ya bernama Aman Cycle. Dia itu jual produk utamanya sepeda tua. Nah, saat ini PT Aman Cycle memiliki website sendiri ya kan karena video sebelumnya kita sudah buat website sendiri dan ingin menambahkan fitur e-commerce di dalamnya. Nah, setiap ada kondisi di mana setiap pembelian dilakukan minimal satu item dan total pengeluaran yang dikeluarkan konsumen minimal 1,5 juta, maka konsumen tersebut akan mendapatkan diskon sebesar 15%, teman-teman. Produk utamanya yang dijual sama PT Aman Cycle itu ada 3. Ada terkait untuk yang kategori sepeda klasik, itu ada Roadster Vintage Bike Navy. Terus ada kategori sepeda modern, itu namanya Blue Trekking e-bike. Dan juga ada part atau spare part atau under deal, yaitu Electron Wheels. Nah, untuk itu kita disuruh ngebantuin nih Aman Cycle untuk mengkonfigurasikan e-commerce sesuai dengan produk yang dijual pada Odoo 16. Nah, kita langsung aja hands on di Odoo. Nah, untuk kita konfigurasi e-commerce-nya, maka teman-teman itu perlu menginstal ini modul e-commerce dan juga tentunya website ya teman-teman. Dan teman-teman silakan juga install modul-modul lain pendukungnya. Ada sales, ada invoicing, dan inventory. Nah, langsung saja kita di sini masuk ke dalam website ya teman-teman. Karena e-commerce itu adanya di dalam website. Bentar, kita pergi ke setting. Oh ini udah ya. Nah, udah. Website ya Aman Cycle. Udah. Terus langsung kita pergi ke website. Nah, di sini kan kita udah bikin websitenya dari video kemarin ya teman-teman. Apabila belum menonton, silakan menonton video sebelumnya. Udah bikin, terus kita pengen konfigurasi e-commerce-nya nih. Nah, kita pengen bikin e-commerce-nya. Nah, so e-commerce-nya di sini tuh ada di shop. Nah, kebetulan di sini kan udah ada produk-produknya ya. Cuman ini tuh saya tambahin sendiri teman-teman. By default ketika membuat website itu nggak ada produknya. Nah, gimana cara buat produknya? Tapi sebelum buat produk, kita akan membuat e-commerce kategori. Nah, cara gimana? Nah, e-commerce kategori itu ada ini ya, classic bike, modern bike sama parts. Itu tinggal ke bagian e-commerce, terus teman-teman klik ke e-commerce kategori. Nah, di sini kan dibilang tadi di soal itu ada sepeda klasik, sepeda modern, under deal ya teman-teman. Maka di sini kita buat itu ada kategori klasik, modern sama part atau spare partnya. Nah, itu cara buatnya gampang banget, tinggal teman-teman create terus isi aja nama kategorinya apa lalu di save. Nah, kalau sudah ntar hasilnya tuh kayak gini. Tuh, ini untuk classic bike, ini untuk modern, dan ini untuk partnya, seperti itu. Kalau udah ada kategorinya, sekarang kita bikin produknya dong. Nah, produknya bisa ada di e-commerce, terus bagian produk. Nah, di sini saya sudah buat tiga produk ya. Nah, cara teman-teman kalau mau buat baru tinggal create aja. Di create terus isi sesuai dengan nama produk yang teman-teman ingin jual. Nah, tapi di sini biar cepat kita lihat aja salah satunya ya, yaitu misalnya Roadster Vintage Bike Navy. Jangan lupa tipe produknya illustrable, terus juga masukin harganya berapa. Di sini tuh harga 5 juta. Terus ada internal reference-nya. Tuh, dan juga jangan lupa update on hand-nya berapa. Terus sama ini teman-teman, jangan lupa itu go to website-nya itu diaktifin ya teman-teman, biar go to website itu berarti dipublish gitu. Jadi orang selain admin tuh bisa ngelihat. Ntar kita contohin ya. Nah, kalau udah ada produk, terus selanjutnya itu setelah membuat kategori dan juga produk, kita buat mengenai kupon diskon. Nah,
Tadi kan dibilang nih dalam skenario kalau misalnya pembeli membeli satu item terus juga pengeluaran minimal itu 1,5 juta, dia itu akan dapat diskon sebesar 15%. Nah, untuk itu berarti kita harus konfigurasi kupon diskon itu di e-commerce. Itu teman-teman tinggal ke bagian e-commerce dan diskon dan loyalty. Nah, di sini tuh tadinya kosong ya teman-teman. Ini tuh saya sudah buat sendiri. Nah, cara bikinnya gampang banget, tinggal create aja. Nah sekarang kita coba lihat benchmarkin sama yang saya sudah bikin. Namanya itu potongan kupon 15%. Jadi di sini ntar teman-teman disuruh bikin bikin nama kuponnya apa, nama programnya apa. Nah di sini tuh ada rulesnya teman-teman. Kupon ini berlaku kalau apa gitu kan. Nah di sini saya buat condition rulesnya adalah sesuai dengan skenario tadi, kalau minimum pembelian itu satu barang dan minimum spendnya itu pengeluaran yang dikeluarkan konsumen adalah 1,5 juta, maka akan mendapatkan reward apa? Reward 15% diskon di order, seperti itu. Nah kalau udah, ini kita di defaultnya kita masih punya 5 kupon kan. Nah ntar teman-teman, kalau teman-teman baru buat tuh ntar masih 0. Nah biar cara ada kupon ya, teman-teman generate kupon. Banyaknya berapa? Ini for anonymous, berarti untuk siapapun itu tanpa terkecuali. Nah, kuantitinya misalnya kita pengen bikin 5 lagi deh biar jadi 10 ya. Nah, kalau kita generate, tuh sekarang udah jadi 10 kupon ya teman-teman. Seperti itu. Nah, udah ada 10 kupon. Berarti sekarang kita udah berhasil membuat kuponnya. Selanjutnya kita akan membuat sekarang kita akan membuat mengenai ini shipping method teman-teman. Jadi di shipping method ini by default ini sudah ada ya teman-teman, shipping methods dari Odoo. Itu namanya free delivery charge. Nah, silakan kita lihat di sini. Nah, di sini kalau teman-teman baru membuat itu pasti amount-nya itu masih 1.000. Nah, di sini saya ganti jadi minimal pembeliannya itu 1.500.000. Nah, 1.500.000. Nah, ini amount ini terkait ini nggak ada keterangannya ya, jadi kita ganti 1 juta aja. Ini terkait kapan sih orang bisa dapat gratis ongkir gitu kan, kalau misalnya pembeliannya minimal 1 juta. Soalnya kalau by default 1.000 itu menurut saya nggak adil sih, terlalu murah gitu. Nah, udah. Terus juga di sini juga ada destination availability-nya itu tergantung lokasinya. Saya pilih itu country Indonesia, state-nya Jakarta. Dan jangan lupa untuk dipublish. Itu terkait shipping method. Terus juga terakhir itu ada payment, masalah pembayaran provider. Ini teman-teman kalau baru buka ini semua itu belum ada, masih tulisannya itu install semua. Nah di sini saya memutuskan untuk memakai wire transfer. Setelah di activate itu jangan lupa di enable teman-teman. Di enable, terus di sini di message-nya saya tulis adalah untuk please use the following transfer detail bank account BNI 134 aman. Nah itu ya teman-teman. Nah itu saja untuk konfigurasi kameranya. Nah sekarang kita coba melakukan pembelian dari sisi customer. Oke. Misalnya pembelian oleh konsumen ya. Nah, kita bikin akun baru misalnya di sini. Kita bikin di tab baru aja. Tuh kita bikin itu dia tuh customer.
Nah, di sini gitu ya, kita nggak punya account misalnya. Terus di sini misalnya kita bikin itu emailnya apa ya? Siapa ya? Misal yang mau beli, misal si Andi deh, Andi. Email.com. Namanya Andi, passwordnya Andi juga. Gitu. Kita sign up aja. Nah, di sini udah terbuat ya teman-teman. Ini home-nya. Ini kita sebagai customer yang mengakses website dari Aman Cycle. Gitu. Terus ini lagi loading. Sembari loading, coba kita lihat shop. Nah, coba kita lihat website kita. Nah, ini ya. Shop. Nih. Ya, ini ya. Nih, tadi saya mau coba terangin yang publish dan unpublish, teman-teman. Di sini nih, misalnya di sini ini administrator nih. Dia tuh ada namanya unpublish, itu gift card. Kalau misalnya di customer itu nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya kita bikin Electron Wheels-nya itu jadi unpublish gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya dilakukan refresh, tuh dia tuh hilang. Ya, jadi itu ya terkait tadi produk, jangan lupa untuk di-publish. Go to public gitu. Terus langsung saja kita coba bikin pembelian ya. Misalnya si Andi nih pengen beli dia itu pengen beli vintage, roadster vintage nih. Dia pengen beli sepeda tua, kita masukkan ke chart. Terus untuk jaga-jaga dia juga beli wheelsnya atau bannya, atau dia mau mungkin melakukan kostumisasi gitu. Jadi dia beli juga gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya, sudah ada barang-barangnya. Totalnya tuh 6.500.000, harga sepedanya 5 juta. Harga bannya itu 1.500.000. Nah, di sini kita bisa masukkan diskon kode. Nah, tapi apa nih kodenya apa? Kodenya itu teman-teman bisa lihat di bagian dari si admin nih. Si admin kan tadi ada 10 kupon tuh. Nah, kita lihat nih kuponnya yang masih ada, yang masih balance-nya 1. Kalau 0 tandanya udah pernah digunain. Soalnya sebelumnya saya sudah coba ya tadi ya. Nah, misalnya aja kita pakai kodenya ini deh. Misalnya kode kita copy. Nah, kalau kita apply, set. Nah, dia berkurang teman-teman sebanyak 15%. Menjadi 5.525.000 gitu. Terus kalau udah kita proceed to check out. Nah, jadi terus kita masukin nih, kita masukin namanya apa, misalnya Andi Hidayah. Nah, Andi Hidayah misalnya gitu ya. Jalan Happy 123 gitu. Country-nya misalnya Indonesia. Jakarta. Udah, terus kalau udah next aja teman-teman. Oponnya 1 2 3 4 5 6 7. Some recursion RMT, oke. Zip code-nya 111. Nah, udah, kalau udah di sini kita bakal coba confirm. Nah, gara-gara dia itu 1 juta, total harganya itu melebihi 1 juta, maka dia tuh dapat free delivery charge. Karena minimal kan tadi 1 juta ya kita settingnya ya. Terus kalau udah pay-nya menggunakan apa? Wire transfer yang sudah kita gunakan tadi. Terus udah deh, kita tinggal pilih pay now.
Kita pilih pay now, kita tunggu aja. Nah, di sini udah ada nih teman-teman. Udah ada order ya. Udah jadi sales order nih. Nah, kita bisa lihat dari sisi si admin apakah udah masuk nih order. Kita bisa lihat di bagian sales. Bagian sales. Nah, ini udah ada ya customer si Andi Hidayah. Nah, ini kan statusnya itu masih, kalau kita lihat itu masih quotation ya teman-teman. Kita lihat di sini ada quotation-nya. Kalau misalnya kita udah confirm pemesanannya gitu kan, sales order gitu kan. Nah terus kalau kita lihat lagi quotation-nya, nah sekarang dia udah jadi sales order. Tuh, udah jadi sales order. Terus coba aja kita kirim sekarang kan, misalnya si customer udah melakukan pembayaran dan ini kita tuh udah create invoice lah misalnya. Nah ini berarti kan pembayarannya secara manual ya. Nah habis itu langsung aja kita delivery teman-teman. Terus kita set quantity-nya, validasi. Nah udah terkirim, bukan sudah terima dalam perjalanan pengiriman. Maka di sini kalau kita lihat di sini pokoknya di sini sudah tertulis masih karena belum diterima oleh konsumen, tentu aja masih dalam order kan, seperti itu. Nah, tapi di sini kita sudah melakukan pengiriman ya. Makanya di sini ada tulisan we are glad to inform you that order S003 ini itu sedang dilakukan pengiriman. Seperti itu teman-teman terkait e-commerce ya pada Odoo 16. Semoga video ini membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.